Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep ijarah dalam Islam. Ya, kita akan bahas tentang konsep ijarah atau sewa menyewa, atau juga bisa berarti jual beli, kita transaksi jasa, ya, jual beli jasa. Nah, ada beberapa pembahasan yang kita kemukakan di sini. Pertama tentang konsep ijarah, dasar hukum, rukun syarat, berakhir, dan terpenting adalah bagaimana konsep ijarah dalam transaksi ekonomi kontemporer. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Adalah ijarah adalah bentuk muamalah untuk kebutuhan manusia, baik dalam bentuk kontrak, sewa menyewa, dan lainnya. Jadi kalau ijarah tuh tidak ada salah satu jenis ijarah lah sewa menyewa, ya. Tapi tidak selamanya ijarah itu sewa menyewa. Ada bisa kontrak, bisa apalagi itu jasa, ya. Kita menyewa jasa seorang pengacara misalnya. Itu bagian dari ijarah. Kita mempekerjakan seorang untuk membantu kita, misalnya asisten rumah tangga dan semacamnya, itu juga bagian dari ijarah. Nah, dasar hukum ijarah di sini kalian bisa baca sendiri ayat-ayatnya. Nah, kemudian syarat rukun dari ijarah itu jadi ada syarat rukun ijarah, ada akid, ya, ada ujroh, ada syigot, ada manfaat. Ya, jadi akid itu artinya orang yang berakad. Ya, disebut dengan mujir, orang yang menyewakan. Kalau orang yang menyewa itu namanya mustajir. Jadi mujir dan mustajir istilahnya. Kemudian ada ujroh. Ujroh itu uang sewa atau upahnya, ya, itu namanya ujroh. Kemudian ada sigot, yakni ijab kabulnya. Terakhir adalah manfaat, ya, ada manfaat, ya. Ada manfaat yang didapat, ada manfaat yang dijadikan objek dari akad ijarah itu. Jadi akad ijarah itu adalah manfaatnya yang diambil. Itulah bedanya dengan jual beli. Kalau jual beli itu adalah barangnya yang diambil, ya, adanya perpindahan barang. Itu kalau dalam jual beli. Kalau dalam ijarah tidak, adanya perpindahan pemilikan, manfaat dari pemilikan itu dalam ijarah. Nah, akid itu harus orang yang balik dan berakal, kemudian sukarela. Objek ijarah harus halal, jadi tidak boleh ijarah dalam hal-hal yang haram. Makanya kemudian misalnya prostitusi itu haram. Kenapa? Karena objek ijarahnya itu adalah hal-hal yang diharamkan, yaitu menyewa orang untuk berjudi misalnya, untuk membunuh orang lain, itu tidak sah. Ijarah tidak sah. Kenapa? Karena pada yang diharamkan. Kemudian juga yang ketiga adalah ada manfaatnya, ya, ada manfaat dari yang diijarahkan, tidak manfaat. Jadi tidak boleh ada ijarah yang tidak ada manfaatnya, karena harus manfaat. Berikutnya adalah syarat upahnya. Dia berupa mal, ada yang berupa, jadi upahnya itu harus berupa mal, ya, mal mutaqawim, yang pernah kita bahas awal-awal itu, ya. Itu syarat dari ujroh. Nah, berakhirnya ijarah ada aja ini. Ijarah adalah akad yang lazim. Lazim itu artinya, ini bukan berarti umumnya salah tulis, ya. Lazim itu artinya yang sudah mengikat, kedua belah pihak, ya. Itu lazim namanya. Jadi akad yang mengikat dua belah pihak. Nah, sehingga itu sangat sulit untuk dibatalkan. Nah, akad ijarah baru bisa batal ketika ada 4 hal ini.
Misalnya wafatnya salah satu orang yang berakad. Tapi ini pun berlaku terjadi ketika ahli warisnya tidak menghendaki lagi. Tidak menghendaki melanjutkan akad tersebut. Ya. Kemudian ada aib pada barang yang disewakan. Terus selesainya atau habisnya kontrak itu juga selesai, ya. Atau rusaknya barang yang disewakan, ya, itu berakhir akad ijarahnya. Nah, kemudian akad ijarah dalam transaksi kontemporer itu ada banyak macamnya, ya. Jadi ada banyak perkembangan konsep ijarah. Kalau tadi yang awal itu adalah konsep ijarah dalam konsep yang dibuat oleh ulama klasik, maka dalam perkembangannya ulama kontemporer itu sudah banyak melakukan kreasi terhadap bentuk-bentuk dari ijarah itu. Nah, misalnya ada ijarah murni yang kita bahas kemarin itu, yang sebelumnya ini, yang tadi itu ya, itu yang dikonsepkan oleh ulama-ulama klasik itu. Nah, ada kemudian ijarah bertingkat. Itu biasanya ijarah paralel. Nah, ini biasanya yang 4 setelahnya ini adalah bagian dari produk perbankan syariah. Ya. Jadi ada ijarah bertingkat. Ijarah bertingkat yang paralel artinya, jadi ijarah paralel adalah bisa dalam bentuk barang. Jadi misalnya gini, seorang nasabah datang ke bank, kemudian dia ingin menyewa mobil. Ya, dia butuh mobil, atau dia seorang pengusaha butuh kren misalnya. Nah, dia ke bank, minta bank menyediakan kren. Akadnya adalah ijarah. Nah, setelah itu kemudian bank mencari penyedia kren itu misalnya. Dia sewa ke pengusaha kren itu, bank sewa ke pengusaha kren. Nah, jadi ada paralel di situ. Jadi pengusaha bangunan itu, kontraktor itu misalnya butuh kren sewa ke bank, kemudian bank sewa kren ke pengusaha konstruksi itu. Itu contoh ijarah paralel yang istilahkan dengan ijarah bertingkat. Ada ijarah multijasa. Ijarah multijasa adalah ijarah paralel dalam bentuk jasa. Biasanya dalam hal pendidikan, ya, atau wedding, ya. Ada seorang yang menikah kemudian datang ke bank, kemudian ke bank syariah minta disediakan layanan jasa wedding, ya. Nah, kemudian bank itu mencari EO, ya, untuk menyediakan jasa itu. Jadi ada dua pihak, ada 3 pihak yang terlibat di situ. Nah, itu ijarah multijasa, ya. Berikutnya adalah IMBT. IMBT adalah ijarah muntahiyah bitamlik. yakni ijarah yang diakhiri dengan pemilikan, dengan janji hibah atau opsi jual beli. Jadi misalnya seorang butuh rumah, ya, kemudian datang ke bank, kemudian oleh bank dia bilang butuh rumah, oleh bank disediakan rumah oleh bank. Bank menghubungi nyari developer, kemudian transaksi dengan developer, bank itu jual dengan cash atau bank itu beli dengan cash ke developer, oleh bank kemudian disewakan kepada nasabah tadi. Tapi itu bukan cuma sekedar sewa, ada perjanjian nanti di akhir barang itu akan dimiliki oleh si nasabah itu, entah dengan opsi hibah atau dengan opsi jual beli. Dan di akhir misalnya sewa atau sama sewanya 20 tahun, nanti setelah 20 tahun rumah itu jadi milik dari nasabah, ya. Itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik, ya.
ada ijarah al-mausufah fil dhimmah. Ijarah mausufah fil dhimmah itu artinya ijarah orang itu apa namanya, seorang pengembang kemudian ingin sewa barang, tapi barangnya tidak ada. Nah, jadi seorang datang ke bank, kemudian dia bilang, saya butuh rumah, tipenya seperti ini, modelnya seperti ini, jadi dijelaskan dengan detail semuanya. Kemudian bank membuatkan rumah yang seperti itu. Ya. Nah, itu namanya ijarah mausufah fil dhimmah. Ya. Jadi ada spesifikasi yang jelas dari nasabah tentang jenis barang yang diinginkannya. Ya, itu namanya ijarah mausufah fil dhimmah. Saya mau sewa ini modelnya begini begini begini. Jadi harus jelas semuanya. Itu mausufah fil dhimmah. Itu kalau dalam transaksi perbankan. Nah, kemudian juga ada dalam model lain, dalam transaksi keuangan, permodalan syariah. Misalnya ada bentuk obligasi syariah dan ada dalam bentuk ijarah, ya. Jadi obligasi syariah ijarah. Jadi apa namanya itu, sebuah perusahaan kemudian membuka obligasi, dia membuka obligasi yang kemudian dia ada kewajiban untuk membagi hasil dari dana obligasi itu, dan di akhir tempo dia wajib pengusaha itu, perusahaan itu wajib kembalikan sepenuhnya. Jadi dalam model obligasi syariah ini ada apa namanya itu, pembagian hasil, ya, ada bagi hasil karena ijarah modelnya. Jadi ada kamu akan jadi walaupun bentuknya uang tapi ada sewa di situ, ya. Itu obligasi syariah ijarah. Ada surat berharga negara ijarah, ini nanti masuk sukuk, ya. Kalau pada masyarakat kita pernah bahas juga tentang sukuk yang nanti skemanya melalui syirkah masyarakat. Pada ijarah juga ada skema sukuk melalui ijarah, ya. Jadi itu disebut dengan al-bai' ma'al istijar, ya. Al-bai' ma'al istijar, jual beli dengan adanya sewa. Jadi misalnya negara kemudian buka sukuk, setelah itu negara dapat ada transaksi, nanti aset yang dijualkan kepada nasabah, kepada pemodal itu akan disewa oleh negara. Nah, jadi penghasilan dari orang-orang yang membeli sukuk itu adalah dari akad sewanya itu. Itu namanya sukuk dengan skema ijarah. Nah, saya kira seperti itu pertemuan kita kali ini. Nanti ketika ada permasalahan kita bahas pada diskusi lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.